Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuriddin waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu serta generasi muda yang saya hormati, baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membacakan hadis yang ke-21 dari hadis Arba'in dengan judul Keimanan dan Istiqomah. Baiklah, kita bacakan matannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Amri Waqil Abi Amrata Sufyan bin Abdillah Tsaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billahi thumma istaqim. Diriwayatkan dari Abu Amir, ada yang menyebutnya Abu Amrah, Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu an, ia bertutur, aku berkata, wahai Rasulullah, tolong kabarkan aku tentang suatu ucapan dalam Islam yang tak akan kutanyakan kepada seorang pun selain kepadamu. Beliau menjawab, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Iman, bab Jami'u Awsafil Islam nomor 38. Keutamaan hadis. Hadis ini terlihat simpel, namun kaya akan makna. Di dalamnya hanya mencakup dua kalimat, iman dan istiqomah. Namun dapat menerangkan seluruh dasar-dasar Islam. Karena Islam pada dasarnya adalah tauhid dan ketaatan. Tauhid lahir dari keimanan kepada Allah, sedang ketaatan adalah buah dari istiqomah, yaitu sikap dalam merealisasikan semua perintah dan menjauhi semua larangan. Istiqomah bukan hanya pekerjaan hati, tapi juga meliputi amalan anggota badan. Karena ia memuat iman, Islam, dan ihsan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka istiqomahlah atau tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Quran Surat Fussilat ayat 6. B. Penjelasan kata dalam hadis. Fil Islam, dalam Islam maksudnya dalam akidah dan syariatnya. Qaulan maksudnya adalah ucapan yang jelas yang mencakup semua nilai agama dan tidak memerlukan penafsiran lagi. Qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah. Maksudnya adalah perbaharuilah iman kamu, baik dalam hati kamu maupun dengan lisanmu. Tsumastaqim, kemudian istiqomahlah, maksudnya langgengkanlah dan tetapkanlah untuk melaksanakan ketaatan dan meninggalkan segala hal yang bertentangan dengan Islam. C. Pemahaman atau pelajaran dalam hadis. 1. Definisi istiqomah. Ucapan Nabi, katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah, yang dalam riwayat lain dengan katakanlah Rabbku adalah Allah, kemudian istiqomahlah adalah merujuk dari firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah atau meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fussilat 30. Juga dari firman-Nya yang lain, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, tidak pula berduka cita. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13. Dalam menafsirkan kalimat summastaqamu, Abu Bakar radhiyallahu an berkata, tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Juga menambahkan, kemudian tidak berpaling kepada Tuhan selain Allah, kata Abu Bakar pula. Lalu mereka tetap teguh bahwa Allah adalah Rabb mereka. Diriwayatkan juga bahwa Umar bin Khattab membaca ayat ini, Quran Surat Al-Ahqaf 13, di atas mimbar. Lalu ia berkata, istiqomahlah untuk menaatinya dan janganlah berbolak-balik seperti serigala. Maksudnya adalah istiqomah secara sempurna dalam mentauhidkan Allah. Al-Qusairi berkata, istiqomah adalah suatu peringkat yang menjadikan sempurna berbagai perkara. Dengan adanya istiqomah, maka akan tercipta kebaikan. Dan barang siapa yang tidak memiliki sikap istiqomah,
maka semua usaha yang dilakukan akan lenyap. Al-Wasiti berujar, istiqomah adalah etika yang menjadikan sempurnanya berbagai kebaikan. Dan masih banyak ucapan para ulama lainnya yang intinya bahwa istiqomah adalah menjalankan semua ketaatan, baik lahir maupun batin, dan meninggalkan semua larangan. 2. Kekurangan dalam istiqomah. Jika istiqomah adalah derajat yang paling tinggi dalam kesempurnaan pengetahuan atau manfaat dan perbuatan, dan kejernihan hati yang tercermin dalam ucapan dan perbuatan, dan pembersihan akidah dari segala bid'ah dan kesesatan, maka manusia sebenarnya tidak akan bisa mencapai sifat istiqomah secara sempurna, dan pasti terdapat berbagai kekurangan. Ini diisyaratkan dalam firman Allah, maka istiqomahlah atau tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Quran Surat Fussilat ayat 6. Dikarenakan kekurangan itulah, maka ayat ini memerintahkan agar memohon ampun, dan juga didasari hadis Nabi SAW, istiqomahlah kalian semua dan kalian tidak akan mampu. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Muslim. Dan sabdanya, luruskanlah dan dekatilah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Istiqomah hati. Inti dari istiqomah itu adalah istiqomah hati terhadap tauhid. Bila hati istiqomah dalam ma'rifatullah, istiqomah dalam mengagungkan dan mencintainya, senantiasa berdoa dan mengharap padanya, serta tawakal sepenuhnya kepadanya, niscaya semua anggota badan akan tetap taat kepada Allah. Karena hati adalah raja bagi anggota badan, dan anggota badan adalah prajurit dari hati. Jika rajanya benar, maka prajuritnya pun benar. Rasulullah bersabda, ingatlah bahwa di dalam jasad itu terdapat segumpal daging. Bila ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Dan bila ia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ingatlah bahwa segumpal daging itu adalah hati. 4. Istiqomah lisan. Setelah hati, hal yang perlu diperhatikan dalam istiqomah adalah lisan atau ucapan. Karena ucapan merupakan penerjemah bagi hati. Hal ini ditegaskan oleh hadis Nabi. Saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang paling saya takuti? Mendengar pertanyaan itu, Rasulullah lalu memegang mulutnya. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam musnadnya, Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari Anas radhiyallahu an dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan lurus atau benar keimanan seorang hamba kecuali setelah hatinya lurus, dan tidak akan lurus hati seorang hamba kecuali setelah lisannya lurus. Tirmizi juga meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri secara mauquf dan marfu. Jika anak Adam memasuki harinya pagi-pagi, maka semua anggota badan mengingatkan lisan serta berkata, bertakwalah kamu kepada Allah, menyangkut kami, karena kami sangat tergantung denganmu. Jika kamu istiqomah atau lurus, maka kami pun istiqomah. Jika kamu bengkok, maka kami pun bengkok. 5. Manfaat dari beristiqomah. Sesungguhnya istiqomah adalah keteguhan dan kemenangan, keperkasaan dan keberuntungan dalam medan pertempuran antara ketaatan dan hawa nafsu. Karena itu malaikat layak turun kepadanya untuk mengusir segala ketakutan dan keresahannya, memberikan kabar gembira dengan surga, dan untuk menegaskan bahwa mereka malaikat senantiasa mendampinginya baik di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah atau meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fussilat 30. 6. Keutamaan istiqomah. Satu hal yang mengindikasikan bahwa istiqomah amatlah penting adalah bahwa Rasulullah SAW diperintahkan Allah untuk tetap istiqomah. Perintah tersebut terdapat dalam firman-Nya, maka istiqomahlah atau tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu. Quran Surat Hud 112. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah yang lebih berat baginya dari ayat ini. Dan diriwayatkan dari Hasan bahwa ia berkata, ketika ayat ini turun, Rasulullah SAW menjadi sangat serius dan tidak pernah terlihat beliau tertawa. 7. Hadis ini juga memuat perintah untuk istiqomah dalam masalah tauhid dan ikhlas beribadah hanya kepada Allah. 8. Keinginan yang kuat para sahabat untuk mempelajari agamanya dan menjaga keimanannya. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.